Setiap diri manusia pada dasarnya itu mempunyai satu kefitraan hati, baik kalangan umat Islam maupun selain umat Islam. Semua pasti pada dasarnya dalam hati ada kefitraan. Yang kumaksud kefitraan di sini adalah bersihnya hati dari penghambaan selain Allah, selain Tuhan. Sebab proses manusia, setiap diri manusia itu asal muasal itu dari Sang Yang Esa. Oleh karena setiap diri manusia itu berani bertanggung jawab dan berani mempertanggungjawabkan atas apa amanah yang Allah berikan, maka Allah pasti akan menguji dari kesetiaan ruhaniyah tersebut. Di kalangan umat Islam, orang tua Islam, anaknya pasti dididik jasmania ini dengan agama Islam. Orang tua kita Hindu, Buddha dan lain sebagainya, pasti anak kita didik di dunia ini dengan syariatnya agama masing-masing. Namun kita sebagai orang tua banyak yang tidak mengerti mana di antara pendidikan antara hablum minan nas dan hablum minallah, antara duniawiyah dan ukhrawiyah. Banyak di antara kita sebagai orang tua yang tidak mengerti, ternyata lebih utama mendahulukan pendidikan ukhrawiyah. Pengenalan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Dan ini sudah Allah sampaikan berulang-ulang kali terkait di antara dua pendidikan tersebut, antara jasmaniyah dan ruhaniyah, itu lebih ditekankan, diutamakan ukhrawiyah. Tapi yang berlaku di tengah masyarakat kita, kebanyakan itu mengutamakan pendidikan kesuksesan duniawiyah terlebih dahulu. Akhirnya apa yang terjadi? Banyak di antara kita golongan manusia ketika sudah sampai pada klimaks duniawiyahnya, dia tidak mau keluar dari itu. Sesuai dengan porsi kita masing-masing. Intinya kalau kebutuhan duniawiyah sudah sukses, kebanyakan itu terbelenggu dengan kesuksesan itu. Sukses duniawiyah berbentuk dagang, sudah kadung tahu jalannya rezeki lewat dagang, enggak
mau dia itu keluar. Suksesnya duniawiyah kita lewat petani, lewat pejabat, bahkan lewat dodolan agama. Hati ini nggak mau keluar. Itu karena kita terbelenggu oleh nafsu di dalam dada kita masing-masing. Seluruh umat manusia, baik agama Islam sampai ke agama Konghucu di Indonesia itu, jikalau kita sebagai orang tua tidak mengerti mana di antara dua hal yang terpenting, otomatis kita akan menghiraukan bagaimana anak itu sukses akhiratnya. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, sesuai dengan mukaddimah itu, jikalau jenengan ingin sukses akhiratnya, maka jawabannya ada di makalah surat kitab Al-Hikam 163 terkait nur iman atau nguri-nguri telenge ati. Bahasa Jawanya gitu. Membangun rasa di dalam diri. Nah, ini bahasa Indonesianya gitu. Atau bahasa kitabnya membangun hubungan ruh dengan Allah lewat rasa. Rasa iku cahayane iman di dalam dada satu manusia sebagai penghubung terhadap hidup yang ada pada diri dan di luar diri. Dari makalah inilah Pak, di antara beberapa makalah inilah Pak, yang mengandung pengertian dzikir sirul asr, termasuk makalah ini. Cuman beliau tidak menyebutkan dzikir sirul asr, menyindir lewat cahaya iman. Itulah rasa. Mengapa beliau tidak menjelaskan tentang sirul asrar? Memang dengan cara begini biar nggak ada yang protes. Biar nggak ada protes. Bukan perkaranya biar Anda bingung, enggak. Beliau sampaikan dengan bahasa yang kami sebut cahaya iman ini biar aman. Nurun iku cahaya, imanun satu keyakinan. Di dalam iman itu ada cahaya, yang cahaya inilah sebagai penghubung antara ruh dengan Allah. Wis, memang karena masanya beliau itu ngarang kitab iki masih golongan yang menentang itu luar biasa Pak, yang disebut kaum Khawarij itu. Kalau sekarang disebut kaum Am.
kaum yang mayoritas. Dia suka suksesi dunya, ora suka suksesi akhirat. Lebih suka membahas tentang dunya, kahanan jasmani, daripada bahas kahanan keadaan rohani. Pun qala musannifu rahimahullah nurun utawi cahya mustaudaun kang den simpen fil qulubi ing dalem pira-pira atine kawula. Iku madaduhu tawi penyambungin nur utawi apa ya, penghubungnya sebagai saluran gitu. Iku minan nuri saking nuril waridi, nur sing disebut nur warid. Iku min khazainil ghuyub, saking gudangi ngalam gaib. Cahaya yang Allah simpan di dalam hati seorang mukmin yang dimaksud rasa itu sebagai sambungan antara ruh dengan Allah di dalam gudangnya alam gaib. Artinya apa, Pak? Khazainil ghuyub iku jagati ati tanpa batas. Di gudang itulah nur itu menyala. Hanya hamba yang mukmin ini yastami'unal qaula fayattabi'una ahsanahu. Mukmin sing dimaksud di sini adalah mukmin sejati, mukmin yang imannya sudah tidak ada lagi selain yang esa dalam segala hal apapun. Berarti yang dimaksud adalah mukmin sing imane sudah ihsan. Disitulah, Pak, tempatnya nur-nur warid itu diletakkan Allah di situ. Boleh saya katakan Al-Qur'anul Qadim itu ada di situ. Isinya seluruh Al-Qur'anul Qadim itu di situ. Sebagian ulama ahli tasawuf mengatakan daqaiqul asror, lembut-lembute ilmu sing paling lembut Allah taruh di situ. Khazainil ghuyub yang disebut gudangi alam gaib, itulah jagati hati sampean. Lauhil mahfud di dalamnya, surga neraka ya ning kono, Baitul Makmur di situ, Ka'bah di situ, ngumpul jadi satu. Bukan Ka'bah gambar watu kotak,
itu bukan. Inilah yang mungkin dulu kita dengar Gusti Allah bersama yang di arsnya, duduk di atas kursi. Ya di situ. Lah yang paham dan yang cetok, yang nyoto itu adalah mukmin sing sudah sejati. Imannya seseorang yang sudah ihsan. Kama takodama, kama kaya keterangan takodama kang wis tinutur, kang wis dhisik apa mah. Bayanuhu apa bayanuhu penjelasane mah. Fil hikmati sabiqati ing dalam hikmah kang wis dhisik. Ya bab sing wis diterangno tentang basirah. Anallaha ing sak temene Allah iku yuniru ngurupake sapa Allah al kauna alam zahir iki dunya binuri samsi wa qamarihi kelawan srengenge Allah lan rembulane Allah niki ning dunya. Bentuk nur ning dunya iki berupa sinare matahari kalau siang, kalau malam rembulan. Sedangkan bainama yunawiru ing dalam sekirane yunawiru nerangi madangi sapa Allahu Gusti Allah al-qalba ing ati binuri ma'rifatihi kelawan cahaya makrifate Allah. Sedangkan jagate ati iki Pak, Allah nerangi dengan nur makrifatnya Allah. Dalam bahasa lain dikatakan rasa itu, di dalam rasa itu ada cahaya. Di dalam cahaya akan nyata urip. Sing sapa wonge cahaya itu menyala di dalam hati seseorang, maka nyatalah Allah atas wujudnya. Sekarang tinggal pertanyaannya, jagate ati jenengan iki piye? Bagaimana sekiranya Allah nyalakan nur ma'rifatnya itu? Ini yang menjadi kunci daripada keterangan malam hari ini. Sering saya sampaikan, kalau Anda sudah melewati ilmu, harus disusul dengan laku. Yang laku itu terus-menerus disebut istiqomah. Paling tidak minimal, pola minimal yang dimaksud ilmu itu, bagaimana carane praktek dzikir rasa. Titik. Bagaimana mempraktekkan dzikir sirul asror. Titik. Terlepas dari Anda paham nggak paham tentang ilmu Quran, ilmu hadis, ilmu kitab, gak ada hubungan. Kula niki ora tahu maca Quran alif bengkong alif ba arti. Saya dilahirkan dari kalangan keluarga agama selain Islam. Bisakah saya untuk bertemu Tuhan?
Bisakah saya sampai pada yang dimaksud keterangan malam hari ini? Bisa. Gusti Allah iku ya akan muring-muring terhadap wong ahli Quran. Ahli hafid, hafidoh, bacaannya baik, tapi ning atine iku tersimpan sifat riya lan takabur. Bisa. Gusti Allah itu akan ngamuk-ngamuk terhadap wong wedok sing ayu ning rumangsa dheweke ayu. Padha mek wong lanang. Sifat jamale Allah itu kita rampas, akhirnya bentuk kita yang gagah. Sifat jamal itu sifat bagus. Nek wedok ya ayu, nek lanang ganteng. Kadang-kadang itu kurang terima ngoco, Pak. Wis ngoco, oh ana sing kurang, bibire kurang ditambahi. Mripate kurang ireng dicelaki. Loh, persoalan hal yang seperti itu bukan berarti dilarang. Wong Rasulullah kemana-mana bawa junggas kok, sisir kok. Cuman pertanyaan hati Anda itu lari kemana? Menghadap kemana? Ini yang menjadi pertanyaan. Gusti Allah itu akan duraka, akan ghadab terhadap wong ahli sugih jikalau wong ahli sugih iku mang rumangsa sugih. Sebab atas dasar di dalam hati muncul rasa dirinya yang kaya, itulah akan bermunculan sifat-sifat riya, takabur, ingin dilem wong, ingin dijokno wong. Ini alasannya mengapa Allah akan mengghadab, memarahi terhadap mereka. Gusti Allah itu akan menghukum terhadap para ahli ilmu yang disebut al-alim. Jikalau dalam hati seorang alim, seorang mu'alim, hatinya merasa dirinya yang alim. Sebab pasti akan bermunculan sifat iktimat, ngendel-ngendelno ngalimi, ngendel-ngendelno pengikuti, ngendel-ngendelno wirite. Dari arah situlah Allah itu memarahi terhadap golongan ini. Gusti Allah akan selalu dan selalu sayang yang tanpa batas dunia akhirat terhadap mereka, baik dia itu orang miskin atau kaya, orang bodoh atau orang alim, rakyat atau pejabat. Jikalau hatinya itu selalu dan selalu menghadapkan terhadap Tuhannya. Wis sampeyan terjemahno dhewe niku. Lebih baik Anda itu jadi orang yang tidak punya, tapi hatimu berhati intan, daripada kita orang yang kaya raya tapi hati kita
berhati ondolan. Tahu ondolan? Tahu? Nopo? Loh, tenan. Mending seperti itu. Lebih baik kita tidak bisa membaca Al-Quran, tapi berhati takarrub kepada Allah, daripada kita alim Quran, tapi dengan Quran ini kita jadikan sebagai alat munculnya hati takabur pada Allah. Sampai terjemah no piyambak, terjemahkan sendiri. Wa fi hadhil hikmati, lan iku ing dalam ikilah hikmah, bayanun utawi ono keterangan, ananuro ing sak temene cahaya iku nurul imani, yang dimaksud nur makrifat, fi qulubil arifina, ing dalem pira-pira atine wong, pira-pira wong kang makrifat. Iku makhudun, dadi sumber minan nuril waridi, saking cahayane pira-pira warid, min alamil ghaibi, saking ngalam gaib. Sebagian keterangan dijelaskan bahwasannya cahaya yang dimaksud di sini adalah cahaya makrifat, itu ada di dalam hatinya orang-orang makrifat, itu akan sebagai apa? Sumber dari nur warid yang ada di dalam hatinya. Artinya apa? Cahaya sing menyala itu berasal dari warid yang Allah letakkan pada hati seseorang. Lah, warid itu Allah akan letakkan dalam, diutus oleh Allah untuk ke jagatnya hati, karena hati seorang hamba itu selalu berzikir. Warid itu kalau bahasa Kanjeng Nabi Muhammad itu malaikat Jibril, malaikat muqarrabin, Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, mendampingi beliau untuk melakukan Isra dan Mi'raj. Kalau bahasa Kanjeng Nabi, di antara 4 malaikat ini, yang lebih dekat hubungannya atau sering berhubungan itu malaikat Jibril, karena beliau selalu membawa wahyu dari Allah disampaikan terhadap Muhammad. Semua ini adalah isyarah terhadap hati jenengan. Artinya, siapa di antara golongan manusia yang di sini dikatakan golongan arifin, selalu mendapatkan wahyu dari Allah yang bersumber dari warid yang membawanya, karena beliau itu selalu hatinya tidak lepas dari zikir. Nah, untuk menciptakan nur makrifat di dalam hati seseorang itu prosesnya ya harus itu tadi. Harus membangunkan rasa tadi, Pak. Harus mengumandangkan zikir tadi, Pak. Dengan begitulah Allah akan menurunkan waridnya di dalam hati tersebut, yang hati itu dalam keadaan gelap gulita. Disebabkan karena terbelenggu hati ini terhadap kepentingan nafsu. Akhirnya Allah terasa jauh. Lawang gelap lah, Pak.
ora ketok opo-opo, tidak melihat, tidak bisa melihat apa-apa, maksudnya tidak bisa melihat Allah, akhirnya Allah terasa jauh. Setelah itu berlangsung, apakah hitungan jam, hitungan hari, hitungan bulan terkait zikir tersebut, pasti Allah akan menurunkan waridnya di dalam alam gaib jenengan. Kalau sudah diturunkan fayazdadu, mongko dadi tambah apa an-nuru, cahaya fi qulubil arifina ing dalem pira-pira atine wong mukmin, atine wong makrifat, apane israqon, terangi, wa idoatan lan apane mencorongi. Artinya ketika seseorang itu terus-menerus berzikir seiring berjalannya waktu, maka semakin bertambah nur yang dibawa oleh warid tersebut. Akhirnya semakin tambah padam, tambah mencorong jagate ati itu. Istilah umpama jenengan mengerti tentang genset, sang penggerak dengan yang digerakkan. Genset itu ada sang penggerak, bisa dikatakan diesel ataupun mesin mobil, sing digerakkan namanya dinamo. Pertama strat belum mencapai 220. Mesti aturannya seperti itu. Gak boleh sampai nyelenger, tahu nyelenger nggih? Membunyikan diesel itu langsung gas notok, nggak boleh. Miturut aturan. Harus volume 1 apa 2 dulu. Nanti kalau sudah anget, munggah. Ini semuanya ayat yang banyak manusia tidak mengerti. Mengapa ngurupno apa ngunekno iku lho apa? Menyalakan mesin itu enggak boleh langsung notok volumenya, mengapa? Inilah Bapak Ibu, jenengan zikir semakin lama laksana volume dinaikkan, otomatis gerakan diesel terhadap apa tadi? Dinamo semakin naik, akhirnya voltasenya yang digerakkan dinamo itu akan naik juga. Setrum yang dibawa wujudnya berbentuk cahaya, ini akan semakin naik, semakin bentar. Begitulah. Sama juga begitu. Dzikir kita kumandangkan dengan diikat dengan istiqomah terus menerus. Begitu. Bukan semakin tidak semakin jauh pada Allah. Bukan hati semakin gelap. Hati itu fayazdadun nuru fi qulubil arif israqan wa idoatan. Mancarnya itu semakin tambah. Mbok Pak kirangan duka kalau mardiunekno muni lah kok langsung kluk. Iku jenenge kentekan solar. Minyak zaitune kurang itu. Solare kok cek. Lebih parah maneh.
Lebih parah lagi, diesel itu kalau kehabisan radiator sudah panas, radiatornya airnya habis. Iki kok pecah sak mesinnya. Sifatnya air radiator itu mendinginkan, ada fungsinya sendiri. Itulah Pak, jenengan di tengah-tengah kehidupan keluarga dihadapkan berbagai masalah, persoalan. Terlepas dari ekonomi, kadang dengan tetangga. Tetangga itu si saudara sendiri kadang-kadang. Royoan turus, royoan warisan. Silih berganti, Allah hadapkan persoalan-persoalan itu yang menjadikan mesin hati sampai jadi panas. Itu tidak akan pernah terjadi panasi mesin tatkala radiator sampai iku terjamin. Apa? Ya dzikir sampai niku. Kuncinya di situ. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Mesin diesel atau mesin mobil itu akan terus terasa dingin kalau radiator itu normal, gak membahayakan. Sing ahli mobil lho mesti ngerti, tapi gak ngerti iku isyarah nang ati. Akhirnya dobol terus. Nek dihadapno mesin rewel ngono. Jeragan iki apa? Montor wis tuwek ora diganti-ganti. Tapi kene dikon mlaku wae terus. Akhirnya apa? Supir utawa kernet tanpa tahu jeragan dodolan ban serep. Ban sing asli iku didol nang kancane tukar guling. Mboten tanah tol lho Pak, tukar guling iku. Lho ada ngono iku. Ada. Gue kadang-kadang kongsi ambek koncone seakan-akan dicolong maling, padahal ya koncone dewi. Gue antum-antum. Kok roai Gus sampean? Lah iya awak dhewe koncone nguni gua. Nggih nate nyuwun warnenan bis Pak. Nate kula niki melampah bis Kediri Malang bis mini nika lho. Engko nek nemen gak onoke golek warnenan bis gedhe niku Surabaya Bungurasih Jogja Padang. Jenenge wong kepingin rokokan ya kudu nyambut gawe. Makanya sampai nek melu kula nyupir tak lakokno 180 aja kaget. Adalah karena memang dulu ada dasarnya ngebis ngoten. Kan bis itu nguber setoran toh Pak ya. Larinya itu wis gak ukur. Jari jeragan ngene. Kuwi nubruk wong mesisan mate daripada nanggung-nanggung. Ngoten nek. Lah ya ibu sih, mesisan digasak lah ngoten nah. Nek nanggung biayanya tambah luwih gede. Kowe iki rahasia lho iki. Tapi wis gak rahasia maneh. Mangkane sampeyan hati-hati luwih-luwih sing sepedaan motor bengi ya. Hati-hati. Mending ngalao
Ojo krono rumangsa nyawane 7 didop besi disasak menaman. Omane bengi ana urusan. Atan. Blakrak tuku nu lapo Mas. Jadi Bapak Ibu, radiator mesin itu sama halnya zikir yang harus selalu kita jaga. Sebab kita setiap saat dan waktu itu menghadapi berbagai persoalan yang persoalan itu pada umumnya menjadikan hati Anda lalai pada Allah. Padahal Gusti Allah mendatangkan persoalan itu bukan maksud untuk sebagai penghalang atau menghalang-halangi hatimu pada Allah, enggak. Oleh karena kita sendiri yang sudah diberikan Allah sistem untuk tidak menjadi penghalang, itu tidak kita laksanakan. Teknisi niku sampun ngomong, Pak, mobil sampean iki sampean jaga radiatore. Saya kasih temperatur. Lihatlah temperatur ini naik. Diku ada masalah. Radiator ini sampean isi dengan air. Lah kok sampean iseni ambek jelantah. Lah ya keliru kabeh to ngeten iki. Atau tidak sampean perhatikan. Makanya supir sing profesional itu ketika mau berangkat cek semuanya. Bagaimana radiatornya? Ya dah. Bagaimana remnya? Dan di kalangan kita sebagai supir bus itu semuanya gitu, Pak. Ketika saat sudah selesai menghantar PP langsung masuk garasi. Ada sang pengecek sendiri. Sehingga ketika bis itu mau dipakai lagi layak, nggak mamang. Ngune sih ono sing blong kok gitu. Apalagi tidak ngecek. Kebanyakan kita yang punya mobil pribadi gak patek ngereken. Wah, gak apa-apa. Ngoten tok, gak apa-apa, aman. Hehe. Kena geblak kimbing, waduh. Seperti kemarin itu, di mana? Daerah Malang itu. Blong, orang berapa yang mati itu. Berarti nur makrifat yang Allah taruh di dalam jagatnya hati seorang arif, artinya semakin lama hatinya dzikirnya semakin kuat, maka secara otomatis cahayanya itu semakin terang. Faida'ana mongko tatkalane nulung sapa Allahu Gusti Allah walian ing kekasihe ya hafidahu mongko jagahu ing wali sapa Allah minggu 5 saking perkara-perkara apa siwallahi kang sakliyane Allah. Artinya ngene, sampean gak usah khawatir. Kalau jenengan sudah mengerti dzikir dan memfungsikannya, sampean gak usah khawatir dengan kehidupan di depan sampean. Bagaimana nasib anakku besok, bagaimana bla 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 bla, gak usah khawatir. Di sini sudah Allah katakan tak jogone perkara sakliyane aku biar tidak menghalangi awakmu. Otomatis tepo slirone, oh bahasa Indonesia tepo sliro iki, Pak. Tepo sliro iku lho. Endi sing DRS iki rek? Napa? Tenggang rasa. Ya oke. Tenggang rasa sampean
Lah wong Allah wis njogo tenggang sampean apa? Njogo dzikir mek iku tok. Hanya itu tugas sampean kali kula njogo tenggang rasa posliro kita hati menjaga zikir. Dengan begitu perkara apa yang di depan sampean itu ada kaitannya dengan istri, suami, anak dan atau masa depan tidak akan bisa mempengaruhi hatimu. Tidak akan menjadikan itu sebagai penghalang hatimu terhadap Tuhanmu. Ini loh maksudnya. Wa hafidho lan jaga sapa Allah Gusti Allah qalba walihi ing atine waline Allah biziyadatil iman kelawan nambahi nur makrifat mau. Dah makalah atau sarah yang seperti ini miturut saya mudah dipaham. Kalau sampai melihat sarah hikam pada umumnya itu masih ditutup-tutupi dengan bahasa isyarah. Akhirnya mengapa di antara kita manusia itu kok kalau diajak bahas hikam kok bulet, gak paham-paham. Ya karena bahasanya bahasa isyarah. Sarahnya juga sarah isyarah. Untuk membuka kefahaman satu hati itu berilah bahasa yang paling sederhana dan mudah dipaham. Makanya Allah tidak akan mengutus utusannya di kalangan umat itu kecuali dari kaumnya sendiri. Maksudnya apa? Supaya bahasa yang dipakai itu dipaham oleh kaum sendiri. Ini maksudnya seperti itu. Al-khulasatu utawi ringkesane iku idza kana tatkalane ana apa qalbuling saniatine menungso iku fi dzikri daimi ing dalem jaga dzikir kang langgeng. Ya fa innallaha moko sak temene Gusti Allah iku yuniru bakal ngurupake menyalakan sapa Allah lahu maring atine apa atine ingsan nyalaake nurul ma'arifi ing cahayane pira-pira makrifat. Ketika hati seorang itu terus-menerus berzikir, maka sesungguhnya Allah memakai bahasa innallaha itu berarti enggak ragu. Boleh dikatakan itu janji, boleh dikatakan itu adalah salah satu qasam sumpai Allah. Allah pasti akan menyalakan nur makrifat dalam hati seorang itu. Yang jadi persoalan selama ini adalah dzikir yang disampaikan di tengah umat itu salah sasaran. Artinya apa? Umat disuruh untuk berzikir antara jahri dengan siri, sementara sirul asro tidak dikasihkan. Akhirnya bukan nur makrifat sing muncul Mbak Nur sing muncul ning atine utawa Cak Nur. Ya wis artine ati sampean kali kula akhirnya nyungsep nyenengi sak liyane Gusti Allah. Ngomong enggak tak taboki. Memang ngoten jane. Saya juga ngalami bertahun-tahun seperti itu. Tinggal pertanyaannya, mengapa sebab itu gak disampaikan? Kalau hanya persoalan nyun sewu ya, dulu yang sering aku terima sok ngerti dewe kuwi. Kalau hanya persoalan seperti ini, jikalau belum mengerti terus is dead, siapa tanggung jawab?
Sebab kita sudah diberi warning oleh Gusti Allah. Yen kuwi ning donya iku sih wuta nang Gusti Allahmu, sebab cahaya nur makrifat belum menyala, kok ya wis mati, maka ning akhirat ya melu wuta. Ayo. Kalau boleh saya jawab, iku sebab saking akeh. Berarti bukan berarti nggak ada loh ya. Saking akeh yang kita anggap orang menuntun hati kita untuk menuju Gusti Allah iku durung ngerti babakan zikir sing dimaksud. Wis titik. Wa idza adoa mongko tatkalane wis murup apa nurul makrifati, cahaya makrifati di dalam dada panjenengan yo azhaba, mongko saat itu saknalika iku idan dumadaan alias saknalika iku ilang apa ma perkara yudlimu kang dadekake peteng apa ma dadekake peteng alqalba ing ati. Jikalau nur makrifat itu betul-betul sudah menyala, maka saat itu dumadaan, saat iku perkara sing dadekno ngalang-ngalangi ati sampean dateng Gusti Allah sehingga ati sampean peteng, saat itu langsung hilang. Makanya jenengan nek di rumah iku listrik mati sewumpek nggih ya. Tapi nek atine peteng, lampune nur makrifat mati gak sum. Iki menungso ae. Listrik lampu di rumah kita mati, iku ae sumpek. Tapi aneh cahayane ati mati njegideg. Gak sumpek belas. Lah ngoten nggih. Ikilah manusia. Jane wis krasa di Gusti Allah. Listrike mati. Di dalam rumah ya peteng. Ngerabak apa-apa gak iso tepak, Pak. Tapi ana wong ngerabak situk mesti tep. Wis bedhek dhewe. Wis niku makrifat mulai cilik sampeyan niku. Duh, jarine ngeten. Enak peteng-peteng ngene. Sing gak ndek bojo gak oleh melok guyu. Sing gak ndek bojo gak oleh melok nggu, durung ngerti, sampean durung ngerti. Pun ringkese makalah iki mang cuman situk yen ati iku wis terus menerus berzikir, mongko Gusti Allah bakal menyalakan nur makrifat. Sopo atine wong, barang siapa yang hatinya sudah menyala nur makrifat, maka perkara selain Allah dalam hatimu langsung hilang. Berarti itulah makrifat sing nyoto cuman tunggal yang esa, yaiku wujude Allah urip sing ana dirimu masing-masing. Wis, mantep.